saya Miss Cuantik. Kita akan masuk segmen Cuapin, Cuap Finansial. Kali ini kita ngobrol bareng Coach K. Cinta. Thank you. Coach, ada beberapa pertanyaan netizen yang dimana netizen bertanya, Coach menjawab. Asik. Ya. Pertanyaan pertama, Coach, sekarang tuh rasanya setia itu kayak mahal banget. Gimana caranya biar nggak jadi trust issue ke pasangan? Silakan. Oke, pertama-tama pilihnya di awal. Harus pilihnya pasangan yang memberikan rasa aman ya. Jadi kalau misalnya dari pas pacaran, pas kenalan aja udah kelihatan tuh dia suka genit, ya udah jangan dinikahin dong yang model begitu, oke? Tapi cinta banget. Cinta tapi datang dengan satu paket ya. Kalau paketannya begitu ya diterima aja berarti. Oke, jadi trust issue itu mulai dari kita memilih pasangan yang baik. Lanjut pertanyaan netizen yang kedua. Menurut Coach K, pasangan yang bisa dianggap siap menikah tuh seperti apa? Pasangan yang saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, ngomongnya nice meskipun kesel, meskipun lagi ada konflik tapi bisa ngomongnya dengan enak, dengan nadanya yang ramah, nggak pakai emosi gitu. Itu pasangan yang sudah siap buat menikah. Lanjut, pertanyaan ketiga, di sosmed banyak banget pasangan-pasangan yang nunjukin nabung berdua saat masih pacaran. Menurut Coach nih, itu tuh wajar gak sih? Dan kira-kira harus buat kesepakatan seperti apa supaya gak jadi masalah nih ke depannya? Karena kan belum tentu jodoh ya kan masih pacaran. Kalau saya gak merekomendasikan itu, gak boleh. Jangan, sebaiknya jangan bikin tabungan bareng ketika masih pacaran. Kenapa ya? Oke, yang pertama yang jelas karena memang kita belum tahu ke depannya seperti apa. Betul, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita belum tahu track record dia, kita belum tahu seberapa konsisten dia gitu loh. Karena yang jadi masalah itu nanti bukan soal nanti begitu putus itu harus bagi kayak gimana gitu loh ya. Yang jadi masalah adalah sebelum putusnya itu adalah konsisten enggak? Misalnya kamu tiap bulan konsisten selalu isi tuh tabungan. Tapi pasangan kamu kadang-kadang bolos. Kadang-kadang bolong. Kadang-kadang sorry ya bulan ini aku enggak dulu. Lagi ada keperluan. Itu udah langsung bisa jadi berantem. Bahkan sebelum putus tadi. Jadi mendingan nabung masing-masing di rekening masing-masing. Exactly. Tapi dengan tujuan yang sama gitu ya. Betul, lebih baik pakai rekening masing-masing aja. Tapi kesepakatan yang tadi itu bisa berantem juga. Meskipun nabung di tabungan masing-masing. Tapi kalau sepakat kayak kita harus nabung ya tiap bulan ya. Pasti ada berantem juga. Karena masalah konsistensi itu. Justru disitulah kita jadi bisa ngelihat nih. Ini orangnya konsisten apa enggak. Dia bisa pegang omongannya apa enggak gitu. Oke. Dengerin ya, admin nih biasanya nitip nih, ini masih single-single nih. Ini pertanyaan titipan ya? Betul, dua orang ini single, hai single. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih laki-laki suka minta maaf daripada minta izin? Alasannya karena takut ceweknya marah, aduh. Ya berarti solusinya apa? Apa? Ya cewek please jangan marah dong. Kalau kamu gak marah, kita gak bakalan sembunyi-sembunyi, ya enggak? Jadi Coach apa nih, minta maaf atau minta izin? Saya mah belak-belakan aja, karena istri saya nggak marah. Istri saya nggak marah. Biasanya misalnya ini apa ya, beli mainan, ya, beli barang-barang hobi gitu. Terus, tapi harganya di luar akan nurul ternyata. Terkadang tuh itu yang bikin marah ya. jangan marah. Kalau gini, mungkin kita sedikit nggak suka ya, harganya mahal, tapi nggak boleh marah. Tapi ngomongnya dengan enak, sayang gitu. Ih bagus ya, dipuji dulu. Ih sayang kamu baru beli mainan ya, bagus banget. Ini pasti kamu waktu kecil pengen banget ya. Happy dong sekarang, iya. Tapi boleh nggak next jangan yang semahal ini ya. Jadi dia nggak bakalan sembunyiin kalau begitu dong. Jangan diomelin. Jangan diomelin. Anak orang jangan diomelin. Nah. Lanjut, pertanyaan terakhir nih. Coach, gimana caranya ngebedain kalau ini ujian nikah atau tanda-tanda nih kalau dia tuh red flag nih? Tanda-tanda kalau dia red flag. Ini pacaran ceritanya. Ya, pacaran. Terus udah banyak masalah. Iya, banyak masalah. Ya.
Ini ujian aja nih Lanjut. mau pernikahan lanjut atau bye nih. Kalau memang nggak cocoknya secara prinsip dan juga sering bertengkarnya sering ya, lebih baik nggak usah dilanjut deh. Justru fungsi pacaran itu adalah makanya kita bisa cancel gitu. Daripada ntar udah terlanjur menikah, Ya. wah repot banget susah. ya. Jadi jangan dipaksain karena sifat orang nggak bakalan berubah. Kalau yang dari awal yang nggak cocok, nggak akan tiba-tiba abis married jadi cocok, nggak akan itu. Ya, karena pernikahan itu hanya mengubah status, tidak mengubah orangnya. Ya, cuma ngubah di KTP tuh ada tuh status kawin, tidak kawin, cuma ngubah itu doang perkawinan ya. Setelah itu ada cerai hidup, cerai mati gitu ya. Iya. Tidak mengubah kepribadian orang. Iya. Sip, pertanyaan terakhir kayaknya sudah habis. Nah, tapi belum selesai, kita ada games, pertanyaan cepat, tidak Boleh. ada benar atau salah, cukup jawab salah satu saja. Apa benar atau salah? Tidak ada benar atau salah, ini ada 2 jawaban, nggak ada salah atau benar. Oh, pilihan Ya. ganda, oke. Pilihan ganda. Siap? Siap. Royal di awal PDKT, tulus atau red flag? Tulus. Lanjut. Nggak transparan soal penghasilan dan utang, privasi atau bahaya? Bahaya. Lanjut. Sering traktir tapi menuntut balasan, perhatian atau kontrol? Kontrol. Pasangan nggak mau bahas uang, santai atau menghindar? Menghindar. Pendapatan beda jauh, bisa diatur lah atau rawan konflik? Bisa diatur lah. Pertanyaan terakhir, selera resiko finansial beda ekstrim, bisa kompromi atau malah jadi sumber masalah? Sumber masalah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sekian sesi cuapin kali ini, mari kita ucapkan terima kasih.